Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Aurelia Amadea dengan NIM A11-2020-12572, kelompok A114319 Universitas Dian Nuswantara. Di sini saya akan mempresentasikan proposal proyek akhir dan proyek akhir saya, serta pemakaian aplikasi Android yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman perangkat bergerak yang diampu oleh Bapak Fahmi. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan proposal proyek akhir dan menjelaskan beberapa slide yang ada di situ. Ya, mulai. Untuk yang pertama adalah nama aplikasi Android yang saya buat ialah CP-List atau kependekan dari kontak person list. Di sini sudah dijelaskan bahwa terlihat dari judulnya, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Android yang berfungsi untuk menyimpan data berupa daftar kontak person yang ingin disimpan oleh pengguna. Seperti aplikasi kontak pada aplikasi lainnya, aplikasi CP-List pun berfungsi untuk menyimpan data dan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Untuk slide selanjutnya ialah fitur aplikasi yang terdapat pada aplikasi CP-List, yaitu fitur aplikasi umum lainnya yaitu CRUD, yaitu Create, Read, Update, Delete. Di sini yang pertama adalah fitur Create atau input data. Di sini pengguna dapat memasukkan data kontak person ke dalam aplikasi. Jadi ada beberapa data yang dapat diinputkan oleh pengguna ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian untuk fitur yang kedua ada Read Data atau lihat data. Pengguna dapat melihat data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi. Kemudian untuk yang ketiga ada Update Data atau Edit Data. Di sini pengguna dapat mengedit dan memperbarui data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi. Kemudian ada hapus data. Di sini pengguna dapat menghapus data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi. Selain itu, pada fitur ini juga terdapat fitur untuk menyimpan data. Jadi setelah menginputkan data, maka data tersebut bisa disimpan, bisa dihapus, bisa dilihat, dan bisa diupdate data. Di sini saya tidak merubah proposal proyek akhir sama sekali. Jadi asli proposal proyek akhir yang telah saya submit di Kulina. Kemudian untuk slide selanjutnya ialah target pasar untuk aplikasi saya. Di sini karena aplikasinya berbasis Android dan tentunya aplikasi ini sudah bisa diterapkan di HP yang berbasis Android, maka target pasar untuk aplikasi saya sekitar remaja, karena sudah pasti remaja sudah memakai smartphone, baik itu Android ataupun iOS. Dan di sini target pasar saya untuk aplikasi ini adalah remaja hingga dewasa, karena siapapun pasti membutuhkan aplikasi ini untuk menyimpan data, karena data kontak tersebut digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan target pasar remaja hingga dewasa, khususnya pengguna smartphone Android, karena aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Android yang belum bisa digunakan ke dalam smartphone iOS. Kemudian slide selanjutnya ialah slide rancangan antarmuka pengguna. Di sini ialah tampilan menu utama sebelum penginputan data. Jadi di sini adalah tampilan main activity-nya, jadi masih kosong, belum ada data yang diinputkan. Di sini nama aplikasinya CP-List, kemudian di sini ada button, floating action button. Di sini jika diklik maka akan berpindah ke tampilan tambah kontak di tampilan selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya, rancangan antarmuka di tampilan menu input data. Jadi setelah tadi di tampilan menu utama, kemudian ada button hijau tadi, diklik maka akan beralih ke tampilan input data. Itu tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi nanti ketika ada perubahan di aplikasinya, kira-kira template-nya seperti ini. Itu yang pertama ada image, ada foto, mungkin foto data kontak yang akan dimasukkan, kemudian data-datanya ada di sini, itu yang pertama ada nama, nomor handphone, sosial media, dan alamat. Kemudian di sini ada dua button. Di sini dua button yang ada di menu input data, yang pertama ada button back, yaitu ketika diklik, button ini akan menuju ke tampilan sebelumnya, itu tampilan menu utama. Kemudian ini adalah button save, untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Lalu untuk rancangan antarmuka selanjutnya adalah tampilan menu daftar kontak list. Jadi tampilan ini adalah tampilan menu utama setelah penginputan data. Jadi setelah data diinputkan dan disimpan, maka pada tampilan menu utama terdapat daftar kontak list yang telah disimpan dan dapat dilihat di kontak list di menu utama. Jadi template-nya seperti ini kira-kira, yaitu list data person pertama, data person kedua, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah tampilan menu update dan hapus data. Di sini hampir sama seperti menu input data. Yang perbedaannya ada di tombol button dan cara aksesnya. Jadi tampilan menu ini
didapatkan ketika pada tampilan menu utama daftar kontak list ini diklik, maka akan menuju tampilan menu update dan hapus data. Jadi dapat melihat data yang telah diinputkan, kemudian dapat melakukan update dan ataupun hapus data. Jadi di sini yang membedakan hanya tombol buttonnya. Jadi template yang sama, ada image, ada data-datanya, kemudian yang membedakan adalah tombolnya, jadi tombol atau buttonnya. Jadi yang tadi di menu input data buttonnya ada 2, di sini ditambah lagi. Ini pertama button back untuk kembali, kemudian button update. Di sini button update hampir sama seperti button save, cuman button update di sini menyimpan data yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada button delete untuk menghapus data dari aplikasi dan database. Kemudian selanjutnya ialah referensi aplikasi sejenis. Di sini ada beberapa aplikasi yang saya jadikan referensi untuk aplikasi CTL saya, yaitu yang pertama ada aplikasi kontak, kemudian kontaks, kemudian kontak plus, dan kontak simple management yang fungsinya hampir sama. Demikian presentasi proposal proyek akhir dari aplikasi CTL saya. Setelah ini lanjut untuk presentasi proyek akhir. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan program di Android Studio mengenai aplikasi CTL saya. Untuk yang pertama saya akan mempresentasikan tampilan layout atau desain layout untuk rancangan antarmuka di aplikasi saya. Jadi di sini layoutnya ada 4, yaitu yang pertama activity di dalam kontak, yang kedua activity main, yang ketiga activity tambah kontak, kemudian ada item kontak. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan atau mempresentasikan desain layout pada item kontak terlebih dahulu. Nah, di sini sudah nampak dari mulai code-nya hingga desainnya sudah ada di sini. Jadi saya akan menjelaskan code-nya. Ya, di sini saya menggunakan format yang sama, yaitu constraint layout untuk pertama dengan code yang sama seperti ini. Kemudian untuk lebarnya saya gunakan match parent, tingginya red content sesuai dengan konten yang akan diisikan. Kemudian di sini saya memakai circle image view untuk image atau gambar yang digunakan dalam item kontak di sini agar lebih stabil untuk menampilkan atau mengambil data gambar dari database. Kemudian di sini desainnya dengan circle image view, ID-nya image view foto, labelnya 100 dp, tingginya 100 dp, saya buat sama yaitu persegi, margin startnya 16 dp, margin topnya 16 dp, margin bottomnya 16 dp. Kemudian di sini saya menggunakan template seperti ini, saya gunakan gambar atau foto dari label saya dengan file org, kemudian constraint buttonnya parent, constraint parent, constraint parent. Kemudian di sini ada text view. Yang pertama ada text view nama, yang digunakan untuk template untuk memunculkan nama data kontak. ID-nya text view nama, lebarnya sesuai konten, tingginya sesuai konten, margin 16 dp, margin topnya 32 dp. Saya menggunakan font family serif dengan teks nama kontak, kemudian ukuran teksnya 24 sp, kemudian style teksnya saya gunakan bold atau tebal, kemudian constraint-nya saya kaitkan dengan ID image view foto, kemudian constraint-nya saya kaitkan dengan parent atau yang atasnya pinggirannya. Kemudian yang kedua ada text view telepon, di sini untuk menampilkan nomor telepon dari data yang telah disimpan dengan lebar warna konten atau sesuai konten, tinggi sesuai konten, margin 16 dp, margin topnya 8 dp. Kemudian saya gunakan font family serif dengan teks atau template teksnya nomor telepon, ukuran teksnya 18 sp, constraint startnya saya kaitkan dengan image foto. Untuk konsentriknya saya kaitkan dengan teks nama. Kemudian saya beralih ke desain atau template tampilan dari activity main. Nah, di sini mengapa saya menjelaskan untuk desain item kontak terlebih dahulu, karena item kontak ini saya gunakan untuk tampilan awal list data. Jadi list data per item saya desain di item kontak, kemudian setelah itu saya tampilkan ke activity main dengan recycle view. Jadi item kontak per itemnya seperti ini, kemudian ketika ditampilkan di activity main dengan recycle view akan terlihat seperti ini. Jadi ini per item kontak desainnya seperti ini. Untuk code-nya saya akan menjelaskan yang pertama seperti biasa pada constraint layout dengan ID-nya constraint layout, kemudian lebarnya match parent, tingginya match parent, terus konteksnya Gmail activity karena ini desain activity. Kemudian saya gunakan recycler view untuk mengambilkan list data kontak yang telah disimpan dengan ID recycler view, lebarnya 0 dp, tingginya 0 dp, constraint button parent, constraint end parent, constraint start parent, constraint horizontal 0,0, constraint top parent, constraint 1,0. Di sini terus list item, add layout, slash item kontak. Jadi di sini terus di sini digunakan untuk mengakses desain dari item kontak untuk kemudian
ditampilkan di activity main menjadi list data kontak. Kemudian saya gunakan di sini ada floating action button. Jadi ini yang hijau ini, saya gunakan floating action button dengan desain seperti ini, yaitu ID-nya floating action button, lebarnya sesuai konten, tingginya sesuai konten, background floatingnya saya gunakan tail, applicable-nya saya benarkan, kemudian konten di sini to do atau dapat dilakukan activity ketika diklik, kemudian fokus itu, kemudian constraint-nya, kemudian maksimum image size. Jadi di dalamnya saya gunakan tanda plus itu maksimum size-nya 60 dp. Kemudian di sini add assertive compact, saya ambil floating action button dari drawable dengan file IC underscore input underscore data. Kemudian di sini ada progress bar, itu yang di tengah ini, yang digunakan untuk tanda ketika activity sedang loading dengan ID progress bar, stylenya misalnya seperti ini. Kemudian lebarnya sesuai konten, tingginya sesuai konten, dan constraint-nya seperti ini. Jadi constraint-nya parent, vertikal seperti ini saya letakkan di tengah-tengah tampilan aplikasi. Setelah itu ada activity tambah kontak. Jadi activity-nya, template-nya seperti ini. Jadi mohon maaf kalau nanti di pasgiran tampilannya berbeda karena saya menggunakan handphone bukan emulator. Di sini tampilan untuk input data atau tambah kontak seperti ini, saya akan jelaskan inputnya. Seperti biasanya pertama constraint layout dengan ID constraint layout dengan lebar yang match parent, tingginya match parent, terus kontaknya ada tambah kontak karena ini desain untuk activity tambah kontak. Yang pertama ada image view dengan ID foto. Di sini untuk dilakukan untuk mengupload foto, menambahkan foto. Dengan lebar dan tingginya saya gunakan sama yaitu 190 dp. Jadi nanti persegi, kemudian margin startnya 110, margin topnya 16, margin n-nya sama dengan margin start. Contoh di sini to-do, jadi konten deskripsi to-do di image tersebut dapat dilakukan activity. Kemudian ini constraint-nya, saya mengambil template gambar ini dari drawable saya dengan file caption. Kemudian ada edit text, di sini ada 4, yaitu template atau tempat untuk menginputkan data. Yang pertama ada input nama atau untuk penginputan data nama kontak personnya dengan lebar dan tinggi lebar 310 dp, tinggi 50 dp, marginnya seperti ini, MS10, saya gunakan penggunaan Sarif, saya gunakan Android bin nama, jadi ketika aplikasi dijalankan kemudian ditambah data, ada tulisan nama di sini adalah tulisan yang dapat yang akan bilang ketika akan diketikkan nama atau teks apapun itu. Dan important for autofill input type di sini text person 6 karena nama bertipe string jadi text person 6. Yang persen seperti ini. Yang kedua ada input telepon. Desain template-nya hampir sama seperti input nama, yang membedakan hanya PIN-nya, jadi dengan nomor HP, dan input type-nya phone. Jadi tipe untuk penginputan data di nomor telepon ialah phone karena tipenya angka atau integer, maka saya gunakan input type phone. Kemudian yang ketiga ada input sosmed, ukurannya sama seperti nama dan telepon. Yang berbeda di PIN-nya, di sini saya gunakan bukan sosmed lagi karena jika saya gunakan sosmed kan banyak, jadi nanti pada bingung untuk menginputkan data apa, kemudian saya gunakan Instagram atau Twitter. Kemudian yang berbeda ada di input types. Di input type-nya, saya gunakan teks multiline karena di sosmed atau di nama sosmed misalnya ada angka, ada nama, dan ada simbol. Kemudian yang terakhir ada edit teks alamat. Ukurannya sama, yang bedakan adalah PIN-nya alamat. Kemudian input type-nya teks multiline karena alamat bisa saja memakai angka dan string. Selain itu, di sini ada 2 button di aktivitas tambah, di desain template aktivitas tambah kontak. Yang pertama ada button simpan. Di sini simpan atau save. Jadi digunakan untuk menyimpan data dengan lebar 80, tingginya 100, margin 75. Di sini background-nya saya gunakan media background. Jadi sebenarnya seharusnya sesuai dengan warna ini. Jadi saya meng-set difference warnanya tail. Kalau nanti di pemakaian aplikasi yang berbeda, saya mohon maaf karena saya memakai HP bukan emulator. Kemudian drawable top, saya mengambil gambar ini, gambar anak panah ke bawah ini dari drawable yang tersimpan. Pada family-nya saya gunakan Sarif, di sini tadinya 0 semua, teksnya save untuk menyimpan data, text color yang hitam, dan ini constraint-nya saya kaitkan dengan input alamat. Kemudian button yang kedua ada button back atau button kembali, digunakan untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Dan ukuran yang sama dengan tadi, kemudian saya ambil dari drawable gambarnya dengan family-nya Sarif, dan tadinya 0 semua, teksnya back, dan text color-nya black dengan constraint-nya, kemudian saya kaitkan sama seperti button shift, saya kaitkan ke input alamat. Kemudian yang terakhir ada progress bar di sini, yaitu untuk penandaan loading dengan ID progress bar seperti tadi, bukan hampir sama tapi sama untuk stylenya, itu saya letakkan di tengah dengan style seperti ini, ID progress bar, kemudian lebar dan tingginya sesuai konten, dan constraint seperti ini.
Kemudian untuk desain template yang terakhir ada activity dialog kontak. Di sini hampir sama seperti desain template activity tambah kontak, yang membedakan hanya cara pengaksesan dan button yang berada di desain ini. Jadi ketika di activity tambah kontak, buttonnya ada 2, tapi ketika di activity dialog kontak, buttonnya tambah 1 jadi 3. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan saja karena sama seperti activity tambah kontak, yaitu ada image, ada edit text, sama desainnya. Yang membedakan hanya 2. Yang pertama ada button update. Button update di sini ya buttonnya berada di tengah. Ini digunakan untuk mengupdate, fungsinya hampir sama untuk simpan, cuman perbedaannya mengupdate atau menyimpan data yang sudah pernah diinputkan sebelumnya. ID-nya button update dengan ukurannya sama seperti button yang pertama, kemudian teksnya update, teks color-nya hitam. Kemudian untuk button yang kedua, button kembali sama seperti button kembali yang ada di tambah kontak untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu untuk button yang ketiga dan yang terakhir ialah button hapus atau delete dengan ID button hapus. Ukurannya sama, dan saya mengambil gambarnya dari drawable, kemudian teksnya delete dengan teks color-nya black, kemudian constraint-nya sama seperti button kembali di atas. Kemudian progress bar-nya juga saya letakkan di sini untuk penandaan bahwa aktiviti tersebut sudah loading atau menunggu prosesnya selesai. Ya, begitulah presentasi untuk layout atau desain layout dari tampilan activity yang saya buat di aplikasi Catalyst. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan code mengenai aplikasi Catalyst yang telah saya buat di Android Studio. Untuk pertama-tama saya telah mengkoneksikan code di Android Studio dengan Firebase Firestore karena saya memakai database Firebase Firestore yang telah saya buat di web. Kemudian konektivitasnya bisa dicek di build reader aplikasinya. Jadi ini ada implementation Firebase Firestore untuk connecting ke Firebase Firestore-nya. Kemudian ada Firebase Storage connect ke Firebase untuk connect ke Firebase Cluster. Jadi ini kenapa ada 2, jadi nanti di Firebase-nya jadi seperti ini ada 2, yaitu ada Cloud Store yang saya gunakan untuk menyimpan datanya, dan yang kedua ada Firebase Storage untuk menyimpan data image-nya. Jadi saya menggunakan Cloud Firestore maksud saya Cloud Firestore database, kemudian saya gunakan storage untuk penyimpanan image-nya. Lalu saya menggunakan implementation Firebase View yang digunakan untuk recycler view-nya. Kemudian tambahan lagi saya menggunakan implementasi yang pertama ada Picasso, ini digunakan untuk menampilkan gambar agar gambar atau image lebih stabil. Kemudian yang tambahan terakhir ada implementation untuk circle image view, digunakan untuk menampilkan circle image view pada tampilan main activity. Itu untuk konektivitasnya. Kemudian saya langsung menuju ke main activity.java. Nah, di sini main activity-nya terdapat beberapa code yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Di sini ada import-nya. Di sini import berasal dari code yang berada di bawah. Jadi ketika sudah mengetikkan code di bawah, maka otomatis langsung ada import-importnya di sini. Jadi ada import dari variabelnya, ada import dari database-nya, dan ada import dh.dhob circle image itu yang ada di desain template dan activity dan icon kontak yang telah saya jelaskan tadi. Yang untuk setelahnya ini membuat public class dan activity, kemudian ini mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Ini variabel global, jadi bisa digunakan di keseluruhan di semua tempat di main activity. Jadi tidak pada satu kelas saja, misalnya kelas on create, tetapi bisa di kelas-kelas lainnya. Yang pertama ada variabel private Firebase Firestore dengan nama Firebase Firestore yang digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Kemudian ada variabel Firestore Recycler Adapter dengan nama adapter untuk variabel adapternya. Kemudian ada variabel linear layout manager untuk linear layoutnya. Kemudian recycler view untuk recycler view-nya, jadi untuk menampilkan data pada recycler view. Kemudian progress bar ini digunakan untuk penandaan bahwa aplikasi sedang loading, sedang berjalan. Kemudian buat method on create di set content view di activity main. Ini untuk icon bagian atasnya, jadi nanti pada bagian di sebelah kiri nama aplikasi terdapat icon atau logo yang telah saya berikan. Jadi nanti pas pemakaian aplikasi saya dapat tunjukkan di situ. Yang pertama get support action bar set home as app indicator. Ini digunakan untuk mendapatkan image atau logo icon yang telah saya letakkan di drawable. Kemudian get support action bar set display home as enable true, dan berbunyi true. Ini saya set di display home-nya, jadi nanti berada di
atas tepat bersama dengan judul atau nama aplikasinya. Kemudian mendeklarasi variabel, yaitu ada beberapa variabel di sini. Yang pertama recycler queue yang dapat ditemukan dengan oleh ID recycler queue, yang ID recycler queue-nya ini telah dideklarasikan di atas. Kemudian progress bar dapat ditemukan dengan ID progress bar, dan variable store sama dengan variable get instance untuk mendeklarasikan variabel untuk akses penyimpanannya, untuk menyimpan dan mengambil data dari database. Kemudian deklarasi layout, linear layout manager sama dengan new linear layout dalam kurung get application context, linear layout manager get vertical for. Kemudian recycle get set layout manager. Kemudian get data di sini terdapat metode sendiri, metode di bawah di sini. Ini metode get datanya. Jadi dijalankan di metode onCreate. Lalu metode get datanya di sini saya buat secara sendiri. Jadi get datanya di bawah, kemudian saya panggil metodenya atau fungsinya ke atas. Kemudian deklarasi komponen yang digunakan di desain. Yaitu yang pertama ada floating action button, AB sama dengan variabel ini dapat ditemukan oleh ID floating action button. Itu ketika buttonnya diklik, maka akan menjalankan aktivitas beralih dari tampilan main activity ke tampilan kelas tambah kontak, yaitu kegiatan untuk menginputkan data. Kemudian di bawahnya ada private void get data. Ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari database variable store dan variable storage-nya. Jadi yang pertama ada query, kemudian variable store collection. Di sini maksudnya query digunakan untuk mengakses data dari variable store untuk kemudian dapat ditampilkan di main activity. Di sini collection contacts, karena nanti nama collection yang ada di variable store-nya adalah contacts. Kemudian variable recycler option, kontak class. Di sini maksudnya variable recycler option ini maksudnya ketika menampilkan data yang ada di main activity itu ada beberapa data saja, jadi tidak semua data, melainkan data yang ada di kontak class di sini. Jadi kontak class di sini ada metodenya sendiri, yaitu public class kontak class dengan private string atau variabelnya nama, telepon, sosmed, alamat, foto. Ini kan data-datanya yang nanti di generate-nya get number, return nama, get telepon, return telepon, get sosmed, get alamat, get foto, return foto. Kenapa yang kuning cuma 3? Karena yang akan ditampilkan di main activity hanyalah 3 data, itu yang pertama get nama, get telepon, dan get foto. Setelah dibuat di generator di kontak class get Java pada activity lain, maka dimasukkan ke parser recycler option dengan respon sama dengan new parser recycler option builder kontak class tadi dot set query kontak class. Jadi ini untuk mendapatkan data, itu 3 data ini untuk ditampilkan ke main activity. Kemudian ini memberikan value pada adapter. Jadi variable adapter yang telah deklarasi di atas diisikan value sama dengan new parser recycler adapter kontak class kontak holder response. Di sini kontak holder akan dibuat di bawah. Jadi ada metode sendiri, yaitu kontak holder di sini dengan respons seperti di bawah, yaitu yang pertama public contact holder on create view holder dan isi non-null view parent in type. Kemudian view untuk menampilkan layoutnya sama dengan divider from parent get contact inflate layout.item contact parent first. Di sini maksudnya untuk menampilkan tampilan yang ada di main activity itu dari desain template di item kontak yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi per item ditampilkan dalam main activity, tapi nanti berubah recycler view. Jadi per item tersebut nanti format per itemnya sudah pasti. Terus nanti pas di main activity terdapat recycler view, maka nanti terdapat banyak data yang dapat ditampilkan di main activity. Kemudian return new contact holder. Lalu kemudian ada on dan view holder. Ini 2 ini adalah metode dari contact holder yang telah dibuat. Dan ini isinya contact holder in position contact class model. Kenapa model? Karena digunakan sebagai parameter untuk objek yang akan ditampilkan. Di sini ada progress bar dan visibility ketika program ini berjalan dengan sempurna dan selesai, maka progress bar-nya akan menghilang. Kemudian mengambil data dari item lalu ditampilkan di menu awal. Jika parameter model.get foto ada gambarnya, maka Picasso di sini tadi telah saya jelaskan di build up-nya digunakan untuk menampilkan image agar lebih stabil.
dikasih .get dot parameter .get foto .fit, di sini fit agar gambarnya tampak lebih presisi, kemudian itu holder kontak foto kontak. Dimasukkan kemana? Ke holder foto kontak. Di sini foto kontak, ini foto kontak sudah nanti akan maksud saya di sini foto kontak telah dideklarasikan di public static class kontak folder di bawah. Di sini ada recycle view holder. Jadi di sini ada variabel circle image view. Dari circle image view saya namakan foto kontak untuk image yang dimasukkan di aplikasi. Kemudian teksnya ada nama kontak dan telepon kontak, kemudian constraint layoutnya dengan nama constraint layout sama. Jadi nanti di sini jika image yang jika ada image yang diupload atau yang diambil dari data, maka akan menampilkan meletakkan objek foto tersebut di dalam foto kontak. Kemudian jika tidak, maka akan tampil foto format dari drawable dengan file person yang telah saya buat di sini ke foto kontak. Folder nama kontak bersubtext, kemudian nama ini maksudnya nanti nama kontak akan ditampilkan sesuai dengan inputan nama yang telah disimpan di database. Dan kemudian telepon kontak pun sama. Kemudian ini metode jika per item atau list diklik, maka akan tidak ketampilan di telepon kontak. Di sini ketika salah satu item dari list tersebut diklik, maka akan beralih tampilan ke detail kontak dengan holder.item view on misalnya intent sama dengan intent dari main activity menuju ke kelas detail kontak. Intent put extra telepon model get telepon di sini maksudnya intent put extra telepon di sini digunakan sebagai ID atau pembeda karena nomor telepon tidak akan sama dengan yang lain, karena kalau nama ada beberapa nama yang sama jadi tidak bisa dijadikan pembeda atau ID. Kemudian start activity. Nah, itu ada metode error jika variable storage tidak ditemukan, maksudnya datanya tidak ada di Firebase, maka akan diberikan message atau pesan ditemukan error. Kemudian di sini adapternya .notify data change agar adapternya berjalan, kemudian recycler view.set adapter. Jadi nanti recycler view-nya ditentukan berdasarkan metode adapter di atas. Selain di sini yang telah saya jelaskan tadi ada variable dari context holder-nya, kemudian metode dari context holder-nya untuk item. Jadi untuk menambahkan itemnya, pemberian nilai dari data variabel di atas di foto kontak, itemnya dapat ditemukan dari ID atau diletakkan dalam template edition template yang ber-ID image foto, jadi tempat di fotonya, kemudian nama kontak dapat diletakkan di template yang ber-ID teks nama, kemudian telepon kontak akan diletakkan di ID teks telepon dan constant layout-nya di ID constant layout. Kemudian di sini ada metode onStart, super.onStart, adapter.start di sini maksudnya ketika aplikasi berjalan, maka adapter akan mulai untuk berjalan juga. Kemudian di sini on resume, adapter.start listening di sini dimasukkan ketika kita membuka aplikasi, kemudian kita keluar aplikasi tapi kita sudah menjalankan aplikasi itu setengah, ketika kita keluar tapi belum selesai, lalu kita lanjut kembali ketika membuka aplikasi, maka kita akan melanjutkan aplikasi tersebut tanpa harus mengulang dari awal. Kemudian yang terakhir ada metode onStart, ketika aplikasi tersebut selesai dan memang programnya selesai, maka adapternya pun akan berhenti untuk selesai. Itu main activity-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tambah kontak. Di sini tambah kontak Java dan detail kontak Java hampir sama, cuma perbedaannya pengaksesannya dan beberapa ada button yang berbeda. Di tambah kontak ada 2 button, di detail kontak ada 3 button. Jadi ini untuk tambah kontaknya, yang pertama ini importnya tuh otomatis ada karena code yang telah saya buat di bawah. Jadi langsung saja ini metode untuk kelas tambah kontaknya. Untuk yang pertama kali pasti mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Yang pertama variabel Firebase Firestore dan nama Firebase Firestore. Kemudian ini ada storage reference digunakan untuk menyimpan gambar. Jadi nanti gambarnya yang telah saya jelaskan di awal tadi, nanti gambar image fotonya akan diletakkan di Firebase storage. Kemudian ada variable image view dengan nama foto kontak, kemudian tipe edit text, dengan teks nama, telepon, sosmed, dan alamat. Kemudian ada buttonnya di sini, tambah kontak. Hanya ada 2 button, yaitu button save atau simpan, kemudian ada button back. Kemudian progress bar seperti tadi untuk penandaan bahwa sedang load. Kemudian di sini ada URI file path. Di sini tipenya URI dengan nama file path untuk mendapatkan objek foto dari database di HP masing-masing. Kemudian string foto URL. Lalu ada variable static final in image request sama dengan 1, itu variable yang digunakan untuk membuka foto di kalian.
Kemudian metode onCreate membuat activity tambah kontak. Yang pertama untuk icon bagian atasnya sama seperti icon di main activity tadi. Jadi saya langsung ke deklarasi variabelnya. Yang pertama ada foto kontak dapat ditemukan dengan ID foto. Jadi di ID tersebut ditemukan di ID foto karena tadi sudah dideklarasikan di desain template-nya. Jadi ini akan diletakkan di ID yang sama dengan desain template tambah kontak. Kemudian teks nama dapat ditemukan di ID yang pertama, teks telepon dapat ditemukan di ID, maksudnya diletakkan, bukan dapat ditemukan, diletakkan di template yang ber-ID input telepon, kemudian sosmed pun diletakkan di ID input sosmed, teks alamat diletakkan di ID input alamat. Kemudian button save dapat ditemukan atau dikaitkan dengan button simpan atau dengan desainnya, kemudian button back juga diletakkan atau dikaitkan dengan button kembali. Kemudian progress bar, find view by ID diletakkan di ID progress bar. Kemudian producer set visibility view is visible. Jadi ketika program belum dilakukan aktivitas apapun maka akan menghilang, tapi ketika proses untuk menjalankan activity maka akan keluar kembali. Kemudian di sini ada Firebase Firestore, sebenarnya Firebase Firestore get instance digunakan untuk mendapatkan akses ke Firebase untuk menampilkan data, kita menampilkan data untuk menyimpan data. Kemudian storage reference, Firebase storage get insert get reference untuk menyimpan fotonya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan gambar yang diambil dari galeri. Di sini ada foto kontak, klik resolusi. Jadi nanti ketika foto kontaknya diklik, maka akan menjalankan metode ambil gambar. Yang metode di sini akan dijelaskan di bawah, akan dideklarasikan di bawah. Kemudian fungsi button save. Ketika button save diklik, maka akan menjalankan upload image, metode upload image di bawah. Kemudian fungsi button back, ketika diklik akan mengakhiri aktivitas ditambah kontak, yaitu kembali ke aktivitas sebelumnya. Kemudian kita ada metode private void upload image yang digunakan untuk mengupload image pastinya. Yang pertama, jika file tadi tipenya URI tidak sama dengan 0, maksudnya ada gambar yang diambil, maka file storage reference sama dengan storage reference text telepon get text to string, maka gambar tersebut akan disimpan di storage Firebase storage dengan pembeda ID telepon yang sesuai dengan data yang diinputkan. Kemudian upload test untuk mengupload, kemudian ref.put file atau mengambil file image tersebut. Kemudian task diisikan query di objeknya, request, kemudian upload test continue with test, kemudian return ref.get download URL. Di sini maksudnya ketika image di upload di Firebase tersebut, maka akan mendapatkan URL dari image tersebut. Jadi selain mendapatkan image, maka akan mendapatkan nama image dan URL-nya. Kemudian .add on complete listener. Terus query image page sama dengan task .get result. Jadi ini menjalankan fungsi upload image. Kemudian di sini ada foto URL, variabel foto URL sama dengan image path.toString. Jadi fotonya dideklarasikan image path.toString, kemudian melakukan simpan data yang disimpan ada beberapa data, yaitu ada nama, telepon, sosmed, alamat, dan foto URL tersebut. Kenapa di sini foto URL beda? Karena foto URL tidak dapat diambil dengan tipe teks ataupun string, maka hanya diketik foto URL saja. Kemudian toast.makeText, ketika program tambah kontak ini berjalan dan berhasil disimpan, maka akan menampilkan message data berhasil disimpan. Kemudian finish atau selesai. Kemudian ada upload text.add on progress listener. Ketika program sedang berjalan atau sedang loading istilahnya, maka akan menjalankan progress bar di sini akan berjalan sekitar waktu loading yang dibutuhkan. Jadi double progress sama dengan 100,0 kali test snapshot to page transfer. Jadi di sini akumulasi waktunya disesuaikan dengan akumulasi loading dari penguploadan image atau data ke database tersebut. Kemudian set progress bar. Lalu di sini ada .add on value listener. Jadi ketika progress bar tidak berjalan atau tidak ditampilkan, maka akan muncul pesan dalam tampilan tambah kontak, itu gagal menyimpan data. Jadi program tidak berjalan. Lalu kemudian ada metode untuk simpan data kontak. Jadi di sini simpan data telah diambil atau dipanggil, maksud saya di upload image. Kemudian ini saya buat di metode sendiri di bawahnya untuk menjelaskan metodenya saja. Metode untuk simpan data kontak yang pertama, private void simpan data dengan parameter string nama, telepon, sosmed, alamat, string foto. Kemudian di sini saya menggunakan map yang digunakan untuk menyimpan files dalam satu objek. Map dengan isinya string, objek, kemudian kontak data sama dengan new hash map.
Kemudian kontak data di sini dot put nama, jadi untuk menyimpan data kontak, yaitu data nama, telepon, sosmed, alamat, foto. Lalu fungsi untuk menyimpan data dalam database dan di sini fungsinya untuk menyimpan ke dalam database Firebase Firestore dengan cara Firebase Firestore.collection-nya, yaitu collection-nya tadi, contacts, kemudian dokumen telepon, di sini dokumen telepon adalah nomor telepon, nomor telepon yang digunakan untuk identitas data, yaitu untuk pembeda dari data-data yang telah diinputkan. Kemudian set kontak data di sini maksudnya yang disimpan data dalam kontak data. Lalu kemudian ada metode untuk ambil foto. Jadi ketika mengambil foto sebelum diupload, maka di sini ada metodenya, yaitu private flight ambil gambar, kemudian intent sama dengan intent serta tipenya image sama dengan bintang. Di sini nanti akan diisi image sama dengan file foto. Kemudian intent action get content atau mendapatkan image tersebut. Kemudian start activity for result intent get user. Kemudian akan ada resultnya, akan ada message maksudnya untuk memilih gambar, kemudian image request untuk mengambil gambar tersebut. Ini kenapa start activity-nya consult dicoret karena sudah tidak disarankan, tapi tetap saya gunakan karena tidak ada error, jadi tetap saya gunakan saja. Lalu yang terakhir ada metode untuk memindahkan gambar dari galeri ke aplikasi. Pada on activity result, in request code, in result code, dan intent data. Di sini parameternya ada request code, result code, dan data. Kemudian jika request code-nya image request, ketika mengambil data gambar dan mengupload data gambar tersebut, ini request kodenya, dan result code, iya, maksudnya ada dan datanya tidak kosong, kemudian mengambil data tersebut, dapat mengambil data tersebut, maka variabel file objek file sama dengan data, yaitu mendapatkan data image tersebut, kemudian ditampilkan di Picasso.get.load.fit agar ukuran fit, kemudian ditaruh di foto kontak. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan tidak ada gambar yang dikirim. Itu untuk code tambah kontak kerjaannya. Kemudian kita beralih ke detail kontak. Di sini tidak jauh berbeda dengan tambah kontak, hanya beberapa saja yang berbeda. Dikarenakan beda tampilan, beda cara juga, tapi aktivitasnya hampir sama. Jadi saya menjelaskan yang berbeda saja. Yang pertama import sama itu caranya sama, yaitu ketika sudah membuat code di bawah, maka importnya akan otomatis terbaca di atas. Lalu yang pertama pastinya mendeklarasikan variabel yang akan digunakan, sama seperti tambah kontak, ada Firebase Photo, storage reference, kemudian di sini image view-nya foto kontak, kemudian maksud saya di sini ada variabel image view dengan nama foto kontak, kemudian ada teks, di sini ada teks nama, telepon, sosmed, alamat, kemudian buttonnya di sini yang membedakan. Jadi tadi ditambah kontak buttonnya ada 2, di sini di detail kontak buttonnya ada 3. Itu yang pertama button edit untuk mengupdate data, kemudian ada button back untuk kembali ke tampilan sebelumnya, kemudian ada button delete untuk menghapus data dari aplikasi dan database. Kemudian progress bar, query file path, string variable, dan telepon ID. Kemudian sama ada variable static final in image request untuk membuka foto di galeri. Lalu method on create untuk membuat activity di detail kontak. Sama untuk icon bagian atasnya, deklarasi variabelnya juga sama seperti tadi, diletakkan dalam desain template-nya dengan ID variabel foto kontak dengan ID foto, teks nama dengan ID nama, begitu selanjutnya. Di sini button edit juga ditemukan dan diletakkan di desain template button update, jadi dikaitkan dengan button update, ID button update, desain template button delete juga dikaitkan dengan ID button kembali. Button delete juga dikaitkan dengan ID button hapus. Jadi nanti ketika buttonnya diklik, maka akan menjalankan perintah data yang ada di sini. Dan progress bar-nya sama, Firebase Firestore-nya sama, storage reference sama, dan kemudian di sini ada telepon ID, .get intent, .get access, .get string. Di sini digunakan untuk mencari ID atau identitas dari data yang diupdate. Jadi nanti akan langsung mencari ID-nya, jadi menggunakan telepon karena telepon berbeda-beda nomornya, jadi dapat digunakan sebagai identitas. Lalu kemudian read data untuk membaca datanya yang akan fungsinya akan dibuat di bawah ini karena lebih bisa membedakan saja. Kemudian di sini foto kontak, ketika foto tersebut diklik, maka akan menjalankan ambil gambar sama seperti tadi. Ketika button edit atau button update diklik, maka akan menjalankan upload image untuk mengupload data dalam database.
kemudian button delete. Jika diklik, maka akan menjalankan hapus data. Jadi fungsi untuk menghapus data dari aplikasi dan database. Kemudian di sini ada fungsi button back. Jika diklik, maka akan kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu di sini ada metode read data untuk membaca data yang ada di kontak. Lalu Firebase Firestore collection contact where equal to telepon. Jadi maksudnya di sini program mengakses Firebase Firestore di collection contacts, kemudian mencari berdasarkan ID telepon dari data tersebut, kemudian add-on complete listener. Ketika sudah ketemu, maka akan dijalankan atau di bawah itu on complete test query snapshot test. Jika program ini berjalan dengan benar, maksudnya ditemukan datanya untuk data di dokumen, maka akan dijalankan resultnya, yaitu di data teks nama akan di-set di dokumen.getString di namanya, maka ketika membaca data tersebut, ketika dilakukan pengeditan, maka langsung akan tertuju pada data nama yang berada di Firebase Firestore. Kemudian telepon juga akan langsung membaca atau mengupdate di data telepon, di sosmed juga, teks alamat. Lalu di foto URL kenapa nggak bisa teks? Karena foto URL tidak vertical text, maka langsung dokumen.getString, kemudian langsung ke fotonya. Jadi langsung diganti di data foto sebelumnya. Kemudian jika foto URL ada, maka atau diambil atau diupdate, maka akan menampilkan Picasso, akan ditampilkan dengan Picasso.get load foto URL fit dimasukkan dalam foto kontak. Jadi nanti akan melakukan perubahan dalam image foto. Dan jika tidak, akan menampilkan gambar dari drawable yang telah saya gunakan di template, desain template di draw kontak. Kemudian ada metode upload image untuk mengupload gambar. Jadi ketika mengupdate image view atau ketika mengupdate image atau foto, maka di sini metodenya. Jika file urinya ada, jika file path-nya ada, maka final storage reference. Jadi di sini mengupload image akan disimpan di Firebase storage, maka di sini memakai storage reference, maka langsung tertuju pada storage dengan langsung mencari berdasarkan ID telepon atau berdasarkan identitas telepon yang telah diberikan dari data sebelumnya, kemudian akan mengupload, mengambil file tersebut. Lalu tes URI test kemudian upload test continue test akan mendownload, mengunduh URL dari image tersebut, kemudian akan ditampilkan di database atau di Firebase Firestore. Mungkin sama seperti tambah kontak, di import tambah kontak, jadi foto URL string, kemudian menjalankan metode simpan data, yang simpan data di sini metodenya ada di bawah, kemudian ini data-datanya yang akan disimpan, kemudian ketika program itu berjalan dengan lancar, maka akan diberikan pesan data berhasil disimpan. Setelah itu finish, kemudian upload. Ini progress bar. Jika data sedang berjalan, maka akan muncul sesuai dengan durasinya, sesuai dengan loading dari aplikasinya. Kemudian jika progress bar tidak berjalan, maka akan muncul pesan gagal menyimpan data. Lalu jika tidak, melakukan menjalankan metode simpan data dan menyimpan data tersebut, setelah itu ada pesan kontak telah diupdate. Jadi itu metode upload image. Setelah itu di bawah ada metode simpan data yang telah dipanggil di atas, jadi saya taruh di bawah dengan parameter string nama, telepon, sosmed, alamat, foto. Sama, sediakan map yang digunakan penyimpan fields dalam satu objek. Kemudian untuk mendapatkan data dalam kontak data, yaitu nama, telepon, sosmed, alamat, foto. Kemudian ini fungsi untuk menyimpan data dalam database. Jika sudah diupdate, maka akan dijalankan metode untuk menyimpan data, yaitu Firebase Firestore collection-nya konteks, kemudian dokumen telepon, digunakan identitas atau ID, berdasar kontak yang disimpan di dalam kontak data. Lalu metode untuk ambil foto sama seperti nama kontak tadi, jadi untuk mengambil fotonya, image request, untuk membuka ke dalam database HP, kemudian mengambil gambar, lalu untuk memindahkan gambar dari aplikasi, dari galeri ke aplikasi, atau dari file ke aplikasi, sama request kode, result kode, jika ada gambar yang diupload, atau data yang diambil, maka akan ditampilkan, ketika tidak, maka tidak ada gambar gitu. Lalu yang terakhir ada metode untuk private void hapus data, jadi ketika mengklik button delete atau button hapus, maka akan dijalankan program hapus data. Jadi dari database Firebase Firestore di collection contacts dengan ID dari data tersebut, yaitu teleponnya, kemudian .delete akan dihapus, kemudian dari storage reference berdasarkan ID dari kontak yang
dipilih, maka akan dihapus juga. Setelah itu akan mendapatkan pesan kontak telah dihapus, lalu berakhir. Setelah berakhir, maka data yang dihapus akan terhapus dari aplikasi dan Firebase Factor. Nah, begitulah untuk penjelasan code dari aplikasi Catalyst yang telah saya buat. Untuk selanjutnya, mungkin saya bisa mendemonstrasikan aplikasi Catalyst yang telah saya buat. Mohon maaf kalau misalnya tampilannya agak berbeda karena saya menggunakan di HP dan bukan emulator, dan HP saya dark mode, jadi ada beberapa tampilan yang tidak sesuai dengan desain template yang saya buat. Saya run program ini sekarang. Menunggu loadingnya. Ya, terlihat programnya yang sudah saya run akan menjalankan aplikasi seperti ini. Kenapa backgroundnya hitam? Karena saya menggunakan dark mode, jadi backgroundnya otomatis hitam. Harusnya di sini tail, kemudian di sini tail. Di sini adalah tampilan mainnya. Kenapa di sini sudah ada datanya? Karena saya sudah pernah mencoba mengaplikasikan aktiviti tersebut. Jadi di sini sudah terdapat dua data. Jadi ketika di main di sini ada button yaitu floating action button di bawah. Ketika saya klik, kita akan menuju ke tampilan tambah kontak. Itu di sini ada image foto, ada data-datanya yang dimasukkan, kemudian ada button back dan button shift. Saya back dulu. Jadi saya coba untuk menghapus data di atas. Jadi memang, jadi ketika data ini, item ini diklik, maka akan menampilkan data yang telah diinputkan ke database Firestore-nya. Jadi database-nya seperti ini. Jadi di sini ada data-datanya. Ini di Firestore database-nya. Jadi ada data-data tadi yang telah saya masukkan. Kemudian untuk storage-nya ada gambar-gambarnya, yaitu ada 2 gambar yang telah saya upload di aplikasinya, kemudian tersimpan di database Firestore. Ketika data ini saya hapus, akan menjalankan program hapus data seperti berikut. Saya klik hapus, maka akan dapat message atau pesan kontak telah dihapus. Maka dalam main activity akan data tadi yang di atas akan terhapus dan sekarang menjadi satu data. Kemudian kita cek di Firebase-nya, harus di refresh terlebih dahulu. Tunggu lama. Ini koleksinya kontak tadi yang telah dibuat di activity-nya. Kemudian di sini ada nomor telepon yang digunakan untuk ID, identitas atau pembeda, kemudian ada alamat, ada foto, fotonya berupa URL, kemudian ada nama, ada sosmed, ada teleponnya. Di sini foto yang disimpan hanya URL-nya karena image yang disimpan bukan di Firestore database tapi di storage, Firebase storage. Jadi ini ada image-nya, ini nomor teleponnya untuk pembeda, kemudian di sini ada image-nya dengan tipe JPEG yang saya upload dengan size seperti ini. Ini belum di-refresh karena tadi ada data yang dihapus, jadi seharusnya ada satu data, data yang satunya telah dihapus. Maaf agak lama. Ya, berhasil dihapus. Sekarang menjadi satu data image yang ada. Itu untuk program hapus datanya. Lalu kita beralih ke tambah kontak. Misal kita ingin menambah kontak, kita klik floating action button yang ada di bawah, button add data, dan kita klik. Lalu di sini tampilannya, ini foto, data, dan ini ada 2 button. Ya, coba untuk mengupload gambar. Tidak, yang beda-beda. Coba saya mengupload gambar ini. Sudah terupload, sudah terambil gambarnya maksud saya, tapi belum terupload karena belum menjalankan button save. Jika sudah terambil datanya, maka setelah itu saya isikan data-data tersebut. Nah, nomor HP-nya bebas untuk pengecekan saja. Instagram, Twitternya. Untuk alamatnya, jika sudah diisi data, dimulai foto dan data-datanya, maka untuk menyimpan data tersebut, kita klik button save. Progres akan berjalan, sudah durasinya, kemudian ada pesan data berhasil disimpan. Kemudian akan tampil di main activity menjadi 2 data seperti ini. Dan kita cek di database Firebase Firestore-nya dan storage, di refresh terlebih dahulu.
Nah, tadi data yang di-uploadkan itu ada di atas sini dengan nama tadi Apis, kemudian sosmed IG-ku dengan telepon ini, foto yuk, fotonya dengan URL ini karena tipenya string, kemudian alamatnya ini kan berbeda dengan data ini karena ini data yang pertama, kemudian yang kedua saya tambahkan data tersebut sudah tersimpan di Firebase Firestore. Dan kita lihat untuk image-nya apakah sudah tersimpan. Mohon maaf menunggu lama. Nah, di sini sudah saya upload tadi gambarnya. Jadi di sini ada gambar yang kedua atau foto yang kedua sudah saya upload dengan pembeda yaitu ID telepon untuk membedakan gambarnya tersebut. Jadi ketika ID-nya sama, kan nanti akan menumpuk. Jadi dengan tipe JPEG saksi ini ternyata sudah tersimpan di Firestore dan storage-nya. Firebase Storage dan Firestore. Itu sudah disimpan, tadi juga sudah dilakukan penghapusan. Sekarang coba kita mengupdate. Jadi kita update data yang di bawah. Jadi kita klik item data tersebut, kemudian akan menampilkan atau melihat data yang telah diinputkan. Lalu mencoba kita mengupdate nama. Kita coba namanya diubah, kemudian juga alamatnya juga. Mungkin sekalian di-update image-nya, jadi kita klik image fotonya, kemudian akan menuju ke file manager yang ada di HP, kemudian kita cari gambar di dokumen file manajernya, kita cari, kita ganti gambar ini, kemudian gambar sudah terambil dan terpasang di template update data. Kemudian setelah mengubah data, kita akan mencoba untuk mengupdate data dengan cara menekan atau mengklik button update data. Progres barangnya berjalan, proses durasi untuk mengupdate kemudian data berhasil disimpan. Ya, tadi kan di sini beda fotonya, kemudian di sini namanya juga terganti yang sama dengan nomor teleponnya karena kita tidak mengubah nomor teleponnya. Kemudian kita cek di Firebase, Firestore, dan storage. Maaf agak lama. Tadi kan berarti ini data kedua yang tadi file kita inputkan, kemudian untuk pengupdatean data ada di data yang bawah, kita coba lihat di start collection kontak, jadi kita buat, kemudian kita menginputkan data, kemudian setelah diupdate maka data sebelumnya akan terganti dengan data yang telah diupdate, itu namanya berubah, sosmed berubah, dan fotonya pun tadi URL-nya berubah, kemudian alamatnya pun berubah. Jadi updatean data berhasil dilakukan dan tersimpan di Firebase Firestore. Kemudian di storage-nya, terus dulu. Nah, sudah terupdate datanya, sudah terupload image-nya, kemudian nanti tadi size-nya sama, sudah terupload di sini ada nomor teleponnya sebagai ID, sudah tersimpan semua. Di sini bisa dilihat atau dibaca, jika kita klik, maka akan menampilkan data yang telah kita inputkan dengan back. Dan kita coba klik, mencoba untuk membaca datanya, terbaca juga. Dan back, telah berhasil semua. Jadi fitur-fitur yang terdapat di aplikasi telah berjalan programnya, yaitu mulai dari input data, melihat data, mengupdate data, menghapus data, dan ditambah untuk menyimpan data tersebut ke dalam database. Dan maksud saya untuk icon di atas, maksud saya disembunyikan tadi nih, template-nya belum muncul di desain template-nya maksud saya, jadi nanti iconnya akan berada di sini, di samping tulisan database. Demikianlah hasil dari presentasi proyek akhir yang telah saya buat yang berjudul Checklist. Apabila ada salah kata dan salah tingkah laku atau mungkin kekurangan dalam penyampaian program atau penyampaian penjelasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya baru belajar, jadi apabila ada kesalahan,
Mohon jika saya mohon untuk diberikan kritik agar saya bisa memperbaikinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.